sholat ini dalam pikiran kita sesuatu yang kadang-kadang menjadi hambatan kita, banyak tidak bisa melakukan tugas-tugas harian karena terganggu dengan sholat. Adab pesannya itu. Tidak bisa jadi supir taksi karena terikat dengan sholat. Tidak bisa jadi masinis terikat dengan sholat. Tidak bisa jadi pilot terikat dengan sholat. Sehingga itulah selama ini kita merasakan sholat menjadi beban. Coba dengarkan. Waman as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang, sudah ada tiangnya. Faman aqamaha, barang siapa yang mendirikan tiang, tinggal didirikan aja kok. Di mana sulitnya mendirikan tiang. Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan tiang, maka tiangnya jatuh. Jadi tidak ada beban, kita hanya mendirikan tiang kok. Bukan bikin tiang, bukan. Ini dari sisi kajian linguistik kita bisa mengerti bahwa betapa mudahnya kita mendirikan tiang, bukan tidak sholat tapi meninggalkan tiang, berarti nanti tiangnya jatuh. Jadi yang penting itu adalah kita istiqomahnya menjaga. Makanya alladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Jadi yang penting adalah konsistensinya. Yang penting adalah berkesinambungan. Terus menurut kita pegangi, terus itu aja kok masalahnya, nggak ada persoalan. Nah, saya mau cerita, tadi sudah ceritakan. Suatu hari saya pernah dari Cirebon, Indramayu ke Jakarta mau menemui Bapak Dr. Said Akil dengan para ulama. Saya bawa mobil sendiri. Sampai di Subang udah jam 2. Mereka pada minta sholat. Saya bilang, kok masa kiai masih ribut sholat aja, kayak baru sholat aja. Sampai jam 4 mereka sudah asar enggak, kok kayak baru jadi kiai sih. Nah, 5:30 saya mampir ke masjid, ambil air wudhu, sholat asar. Terus duhurnya dijamak takhir 10 menit kemudian azan maghrib. Kita sholat maghrib, terus sholat isanya dijamak takdim. Mereka melongo, kok enak banget, sekali wudhu buat 4 kali sholat. Saya bilang, udah berapa lama kamu jadi kiai? Ya seperti itu. Kemudian juga kita terjebak lagi dengan awal waktu menjadi afdal awqati sholat, awal waktu. Sehingga kita ini selalu dikejar-kejar dengan kewajiban sholat, seolah-olah menjadi beban. Padahal Nabi Muhammad sendiri kalau sholat subuh itu selalu sudah hampir terang, melihat wajah orang sudah jelas, bukan dalam keadaan gelap gulita. Kalau zuhur menunggu, kalau musim panas itu menunggu sampai cuaca dingin baru dia sholat. Saya juga di Tunisia itu sholat zuhur kalau musim panas itu jam 4 sholat Jumat. Jam 4 sholat Jumat tuh. Setelah sholat Jumat 15 menit kemudian azan asar, terus sholat asar. Jadi kenapa? Ya menunggu mereka pulang dari kantor langsung ke masjid sholat zuhur, lalu sholat asar, pulang sudah selesai, tinggal sholat maghrib. Jadi fleksibilitas sholat itu begitu tinggi sehingga kita tidak usah dibebani dengan seperti skedul pesawat terbang ya. Jam sekian take off, jam sekian landing dan sebagainya. Ya, ada tenggang waktu semacam. Malah justru Kanjeng Nabi itu kalau sholat isya itu lebih mengutamakan kalau sudah larut malam, ketika mereka sudah pada tidur. Bahkan itu disunahkan tuh takhir sholat isya. Jadi di mana dalil sholat itu harus di awal waktunya? Ya tergantung pada kita. Terus saya pernah ditanya lagi oleh Bapak Bupati di Indramayu. Istrinya, ini suami saya kok sholatnya sering ditunda-tunda sampai mepet-mepet asar sama maghrib, kan gitu. Saya bilang, Bu, seorang pejabat, menteri, presiden, gubernur itu diizinkan untuk menjamakkan kalau memang sedang diperlukan waktunya untuk kepentingan umat.
Bapak Jokowi umpamanya menerima kunjungan Donald Trump, masa ditinggal sholat maghrib dulu? Ditinggal sholat maghrib dulu? Enggak dong, ini penting sekali. Barangkali Donald Trump bawa uang untuk investasi sekian triliun kan gitu. Ya sudah, maghribnya dijamak dengan isya, nggak ada masalah. Pengantin, pernah jadi pengantin? Bayangkan gara-gara sholat akhirnya biaya riasnya itu sampai 150 juta. Karena duhur dihapus lagi, salat duhur dirias lagi, nanti asar dihapus lagi, rias lagi, terus maghrib dihapus lagi, rias lagi, isya dihapus lagi, 4 kali. Berapa tuh? Kali 50 juta, 200 juta. Ya sudah, sekarang begini saja, sholat duhur dulu dijamak, asarnya dirias sampai malam jam 12, tamu pulang, sholat maghrib, sholat isya, maghribnya di jamak. Masa sekali seumur hidup nggak boleh? Ngaco kamu mah. Udah paham itu. Jadi jangan merasa terbebani semacam itu. Nah, enggak, nanti kalau yang nggak cocok secara fikih boleh debat kita di sini. Iya. Masa seumur hidup sekali nggak boleh jamak, ya kan? Ini kan masa yang paling indah, masa direpotin dengan sholat juga. Nah, kemudian sholat itu sendiri untuk apa sebetulnya? Tujuan Allah mau jadikan kita sholat 5 waktu lagi. Nah, kita melihat sejak awal bahwa sholat ini adalah merupakan salah satu misi Kanjeng Nabi Muhammad yang mendukung visi utamanya. Kanjeng Nabi itu diturunkan ke alam dunia ini, diangkat sebagai Rasul dengan satu visi yang jelas, yaitu membangun persatuan. Tidak ada yang lainnya, membangun persatuan. Kenapa demikian? Karena memang sejak kecil dalam pikiran Nabi itu ingin membangun persatuan. Dari sejak kecil dia paling rajin mendamaikan teman-temannya yang berantem. Sejak kecil dia paling sering mendamaikan orang salah paham. Suami istri yang bertengkar juga sering diintervensi, dicegah jangan sampai terjadi perceraian. Nah, sebagai tokoh pemersatu, Kanjeng Nabi diakui oleh masyarakat Mekah ketika terjadi kerawanan yang mengancam persatuan, yaitu berebut meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah, hampir perang saudara. Disitulah Nabi bisa menyelesaikan, menghindari perpecahan dengan cara mengembangkan sorbannya, dan Hajar Aswad itu ditaruh di tengah dan masing-masing suku memegang sudut sorban itu sebagai tokoh pemersatu. Maka tidak aneh ketika Nabi diangkat jadi Rasul dengan tugas yang sejalan dengan cita-cita dia sejak kecil, yaitu membangun persatuan. Makanya yang menjadi visi adalah kalimatut tauhid. Kalimat itu bahasa Arab, sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia. Kalimat, kata, suku kata, huruf, kan gitu. Kalimat itu. Kemudian tauhidun itu adalah berasal dari kata wahdah. Kalau di isim fa'ilnya wahidun, maknanya satu. Kalau isnani, dua. Jadi wawu, ha dan dal ini ketika diikutkan wazan dalam konjugasi, ketika huruf ketiga itu didobel bitad'ifil ainil fi'li menjadi wahada, maka fi'il mudhari'nya, the future tense-nya itu yuwahhidu, jernya tauhidan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, kaffaro yukaffiru takfiran. Betul ya? Betul kan? Nasara yunasiru tansiran,
qatala yuqatilu taktilan. Apa maknanya perubahan konjugasi ini? Maknanya adalah menunjukkan makna banyak. Umpamanya kasar tuzujaja, saya memecah kaca, prak sekali. Tapi kalau berulang-ulang prak itu namanya kasar tuzujaja. Yukasiru taksiran. Jadi wahada yuwahidu tauhidan. Jadi upaya mempersatukan yang terus menerus. Itulah kalimat tauhid, kata persatuan yang dibangun oleh Kanjeng Nabi, tidak jauh dari ide awal pikiran Kanjeng Nabi. Saya kira itu sudah jelas, tidak bisa dipungkiri. Jadi artinya bahwa tujuan utama adalah persatuan. Itu visi. Di sini juga sama, ketika Bapak Gubernur mencalonkan diri, pertama kali dia harus menyampaikan visi dan misi. Kalau Pak Camat nggak pakai visi misi Pak ya? Ada juga, sama ada. Tuh ada juga apa visinya misinya. Kuwu juga ada, Gubernur Bupati juga ada. Nah, Nabi itu visinya adalah kalimatut tauhid. Misinya apa? Nah, inilah salah satu misi yang penting adalah sholat. Jadi artinya seremoni-seremoni agama Islam itu semuanya ada sebagai misi menunjang visi pokok, yaitu persatuan. Maka disinilah ketemu bahwa sholat itu sengaja dibangun oleh Allah, diwajibkan adalah untuk membangun persatuan. Di mana buktinya? Di dalam agama Islam, ketika orang sholat itu tidak ada diskriminasi. Orang kaya tidak mesti di depan, pejabat tidak mesti di depan. Ya, boleh nggak masjid sini As-Siraj ini sebelah kanan depan untuk pejabat, sebelah kanan kiri untuk orang kaya, yang kere-kere di belakang. Boleh nggak aturan begitu? Umpamanya ada orang nyumbang masjid nih, saya sumbang 1 miliar, tapi saya minta ini tempat khusus buat saya depan mimbar, boleh nggak? Nggak boleh. Aturannya yang datang lebih dahulu duduk di depan, yang datangnya terlambat duduknya di. Andai kan Bapak Ridwan Kamil numpang sholat di sini, datangnya telat, di depan apa di belakang? Marah nggak dia? Jujur nih, marah nggak? Saya nih gubernur nih, ya bongkan kenapa datangnya telat, duduk situlah. Saya yakin beliau tidak akan tersinggung. Kenapa? Siapapun masuk masjid, orang itu akan lupa dirinya orang kaya, dan semua orang akan lupa dia orang pejabat. Orang miskin pun lupa jadi orang miskin. Ya, tukang sapu namanya siapa tuh yang di sini nih? Siapa? Pak Eko. Ya, Pak Eko tukang sapu di sini, duduknya di depan Bapak Gubernur. Bapak Gubernur tersinggung nggak? Pak Ekonya cuek aja, masa bodoh, bongkan kamu datangnya telat. Coba kita lihat dari atas, ketika imam bersujud, makmumnya bersujud semua. Ubun-ubun Bapak Ridwan Kamil di belakang telapak kakinya Pak Eko, betul nggak? Kok begitu? Ya, di situ kita melebur, itu kita mengungkap rahasia bahwa kita melebur. Siapapun masuk masjid akan satu rasa, kulluna ibadallah, kita semuanya hamba Allah. Ka'asna suwasiyatun ka'asnanil mustik, kita rata seperti gigi sisir. Bayangkan, ya mungkin beliau gubernur tidak akan tersinggung, ya dia lupa jadi gubernur kok, dia sadarnya saya hamba Allah kok. Nah, tetapi Pak Eko kan mungkin karena dia tukang sapu, dia ada apa namanya tuh, guma rasa apa namanya, rasa nggak enak lah gitu.
Akhirnya kelasat klosot malah ngincek kepalanya gubernur. Sampai topinya jatuh. Pertanyaan saya ketika assalamualaikum, Bapak Gubernur mencari topinya yang jatuh keinjek Pak Eko, marah nggak sama Pak Eko? Jujur nih, marah nggak? Enggak. Malah bersahabat sambil tertawa. Jalan loh, ini gubernur nih. Bayangkan, itu dibangun persatuan yang luar biasa. Sehari 5 kali kita bertemu dengan tetangga, sehari 5 kali, dari mulai bangun tidur sampai akan tidur. Bayangkan, komunikasi langsung sehari 5 kali. Kesalahpahaman hilang, permusuhan hilang. Percaya nggak? Setiap hari bertegur sapa, apa kabar, sehat, salaman lagi. Betapa akrabnya. Sebetulnya itu, sholat itu untuk persatuan. Sekarang saya menggugat kalian semua. Kenapa gara-gara sholat kamu jadi bertengkar semua ini? Ada apa sebetulnya di situ? Gara-gara kunut, gara-gara apa namanya? Gara-gara usolli, gimana lagi? Gara-gara telunjuknya digoyang-goyang. Ada yang sedekah, ada yang tidak. Ini kan jadi persoalan. Gagasan awal sholat untuk bersatu kok jadinya gara-gara sholat kita bertengkar. Malah kadang-kadang semakin rajin sholat berjamaah semakin rajin bertengkarnya. Ya, kenapa bisa terjadi seperti ini? Berarti kita belum mengungkap rahasia sholat ini sebetulnya. Nggak paham itu artinya. Jadi kita jangan kaget lah. Saya katakan saya pernah sholat di dunia ini, sehingga saya pernah sholat menghadap ke barat, menghadap ke timur, menghadap ke utara, menghadap ke selatan, ya kan? Nah kalau saya di London berarti ngadepnya kemana? Ke selatan dong. Ketika saya ada di Tunisia menghadap kemana? Ya ke timur. Semua arah sudah. Dan ternyata di setiap tempat sholatnya berbeda-beda. Dari mulai takbir sampai menoleh kanan kiri assalamualaikum tidak ada yang sama. Lalu yang jadi masalah apa? Dari takbir saja ada orang takbir Allahu Akbar di atas kepala, betul nggak? Ada yang Allahu Akbar jempolnya di atas kuping, ada. Ada yang Allahu Akbar jempolnya di bawah kuping, ada. Ada yang Allahu Akbar jelek kipak gitu, ada. Ada Allahu Akbar. Silakan terserah. Mau diputer-puter juga boleh lah, silakan terserah. Setelah takbir ada yang sedekap, ada yang tidak. Yang sedekapnya ada yang di dada, ada yang di perut, ada yang sambil pegang bujal, ada ya bujalnya. Bujal saya pusar, pegang pusar. Ada yang santai, ada yang megang kantong berada copet. Terserah, nggak ada urusan, ya kan? Lalu baca Fatihahnya, ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Yang baca Fatihah kita mazhab Syafi'i, karena la sholata liman la fatihatalah. Tidak sah sholatnya kalau tidak baca Fatihah. Tapi ada yang tidak baca. Dari siapa? Al-Quran ada dengan dalil Al-Quran. Kita wajib Fatihah, dalilnya hadis. Yang tidak baca dalilnya Quran. Idza qumtum ila sholati faqra'u ma tayassara minal Quran. Kalau sholat baca surat yang paling gampang. Sok, surat apa yang paling gampang? Qul sama Al-Kautsar. Jadi Allahu Akbar, qul huwallahu ahad. Nanti salat maghrib Allahu Akbar, qul huwallahu ahad. Jadi 5 kali waktu hanya 2 surat, qul hu sama Al-Kautsar. Selesai kok, enggak ada masalah. Yang Fatihahnya ada yang baca basmalah, ada yang tidak. Kita di sini baca ya. Kalau di Ka'bah di Mekah enggak baca. Ada yang baca basmalahnya pelan, ada yang tidak baca, ada yang harus baca. Ini jadi bertengkar. Saya kan jadi ketua forum komunikasi Imam Masjid Indramayu. Saya ngasih meningkatkan kualitas ibadah sholat di Indramayu. Kita latih tiap ini.
Ada salah satu imam yang sok jagoan, ingin menunjukkan ilmunya, mimpin sholat subuh nggak baca basmalah. Allahu Akbar langsung alhamdulillahirabbil alamin. Pikir dia kan ada alasannya, ada dalilnya, benar. Begitu selesai sholat pagi-pagi jam 8 dapat surat dari DKM, dikasih ucapan terima kasih, dipecat. Sok sombong sih, jangan melawan arus dong, udah baca basmalah. Nah itu perbedaannya. Kenapa? Ada yang mengatakan basmalah itu bagian Al-Fatihah, ada yang mengatakan bukan bagian Al-Fatihah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu ayat pertama. Ada yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Jadi alhamdulillah ayat kedua. Jadi kalau kita tidak baca basmalah menjadi sholatnya kurang, Fatihahnya kurang satu ayat, betul nggak? Kalau yang mengatakan alhamdulillah ayat pertama, Fatihah bukan bagian, berarti kita menambah yang bukan bagiannya, membaca sesuatu yang bukan bagian sholat. Kita lagi sholat, tok assalamualaikum, waalaikumsalam, menuju sholat heula. Batal nggak sholatnya? Mengatakan sesuatu yang bukan bagian sholat menjadi sah. Bertengkar masalah basmalah, ada yang wajib, ada yang ini, ada yang baca basmalahnya pelan lalu alhamdulillahnya keras. 14 abad lamanya mereka bertengkar masalah basmalah. Tetapi perhatikan, setelah Imam waladdallin, amin, amin itu Fatihah bukan? Dipertengkarkan enggak? Enggak. Kenapa? Nggak, aneh kan? Ya kenapa? Basmalah dipertengkarkan, amin tidak. Malah di Saudi aminnya salah lagi. Waladdallin, amin. Dulu di RCTI itu bisa dengar tuh secara langsung amin. Orang Arabnya juga salah. Bukan amin, tapi pinter orang Bandung. Sekarang udah dirubah karena saya protes tuh, mungkin sampai ke sana. Kalau amin itu orang yang dipercaya, kalau amin namanya isim fi'il amar, maknanya istajib doa ana. Ini menjadi kesulitan, yang jadi persoalan. Udah waktunya dah. Oke. Lalu yang jadi pertanyaan lagi, kenapa sholat ini kok berbeda-beda? Saya pernah sholat di jalan pulang dari Purwakarta, ya, menghadiri acara Pak Deddy Mulyadi Purwakarta. Pulangnya subuh, sudah hampir siang. Akhirnya saya sholat di masjid di sendirian, di tengah sedang kunut, ditepak pundak saya, bid'ah gitu. Siapa kurang ajar bangetnya, masa orang lihat bid'ah. Saya percepat sholat saya, niatnya begitu, saya tonjok dan ternyata belum saya tonjok dia marah duluan. Disuruh siapa saudara kunut di masjid ini? Masjid ini nggak ada kunutnya. Maksudnya apa? Itu kan bid'ah. Maksudnya apa? Nabi nggak pernah kunut. Saya bilang, kamu pernah ketemunya kapan? Cena. Ternyata cena. Katanya yang nggak tahu sok ngaku tahu. Saya ingin mengatakan, kita semua tidak ada yang tahu Nabi bagaimana sholat. Itulah sebabnya kita berbeda-beda. Dulu Nabi tidak menerangkan arkanus sholat, nggak ada. Sunnah sholat nggak ada. Nggak cerita apa-apa, enggak. Ditanya bagaimana sholat tuh, shollu kama ra'aitumuni usalli. Lihat saja aku sholat itu. Bagaimana? Ya lihat aja aku gimana. Itu aja kok. Saya nyungsep, kamu ikut nyungsep. Saya nunjuk, kamu ikut nunjuk. Saya menoleh, kamu ikut noleh. Udah selesai kok. Yang penting nyungsep. Nah, kenapa demikian? Bukan Nabi tidak paham. Nabi itu hebat. Kalau Nabi mengadakan pelatihan bersama, mengadakan pelatihan sholat,
penataran sholat, penyeragaman sholat. Dikhawatirkan nanti suatu ketika ada orang bisa sholat karena kondisinya tidak bisa. Oleh karena itu biarkan sajalah sholat disesuaikan dengan situasi kondisi yang terus berkembang ini. Dikasih enak nggak mau, gimana sih? Dikasih enak nggak mau, pengen sama gitu. Jangan berharap, kan enak jadinya. Ya, yang tangannya lagi ngilu, yang usah sedekap lah, aja kan gitu. Kan gitu. Ya mau goyang-goyang ya silahkan. Yang mau sedekap silahkan, nggak silahkan. Dan itu tidak ada yang sama. Jadi biarkanlah kita berbeda. Yang kunut silakan kunut, yang tidak silakan tidak. Kita sama-sama tidak tahu sejak kapan rukun sholat, wajibatus sholat, mubtilatus sholat, sunanus sholat, cara ruku kapan? Itu setelah Nabi meninggal dunia kok. Fikih itu digarap setelah abad kedua setelah Nabi meninggal. Yang mereka tidak tahu Nabi kok gimana? Nah ini yang jadi persoalan. Kita ke depan yuk kita jangan jadikan sholat sebagai sumber perpecahan, malah sholat harus kita jadikan sebagai potensi kita bersama untuk membangun persatuan di negeri ini.